Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Nia, Mbak Nia. Oke, siang. Baik, bagaimana Pak untuk melihat teman-teman yang hari ini ternyata ada 10.000 peserta nih Pak yang ikut di acara siang hari ini. Bagus, luar biasa. Semangat Luar hari biasa ya. Jumat. Oke, semangat terus pokoknya. Baik, terima kasih Pak Martinus untuk waktu kami persilakan. Makasih Mbak Nia. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, salam jumpa lagi. Saya langsung saja share screen-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, waktunya nggak panjang karena kita total sampai jam 3.30 dan waktu saya menjelaskan itu 40 menit. Sehingga nanti kalau ada yang tidak pas atau ada yang perlu dikomentari, silakan diinterupsi saja atau nanti di sesi tanya jawab bisa diperdalam. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Martinus Tukiran ya. Intinya adalah saya sehari-hari di CCG dan beberapa saya lihat juga peserta adalah juga teman-teman yang sudah sering berkenalan di kegiatan di CCG ini. Ibu Bapak sekalian, kita bicara tentang tiga objek sebenarnya. Objek pertama adalah kita mau bicara tentang rencana strategis, perencanaan strategis. Yang kedua adalah kita perlu bicara tentang kinerja, karena at the end of the day, apakah kita akan mencapai tujuan dari visi misi yang tercantum di dalam perencanaan strategis itu. Wujudnya adalah apakah tercapai output dan outcome ataupun kinerja yang kita janjikan. Nah, objek yang ketiga adalah bagaimana mengharmonisasinya. Ibu Bapak sekalian, sebagai sebuah instansi pemerintah, tentu kita nggak lepas dari eh, ketentuan peraturan perundangan. Nah, yang mendasari pembicaraan kita hari ini adalah Undang-Undang 25 2004, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, di sana dijelaskan bahwa apa yang disebut rencana secara konseptual Udah ada dan jam satu legal lagi lupa aku. formal merupakan sebuah proses. Proses ini adalah kegiatan untuk menentukan tindakan di masa yang depan yang tepat sesuai urutan pilihan dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi perencanaan itu adalah soal pilihan, ya. Jadi memilih dari alternatif yang tersedia dengan melihat ketersediaan sumber daya. Berarti sumber daya ini perspektifnya adalah apa namanya di dalam organisasi kita. Atau sering kalau kita kenal dengan istilah kekuatan dan kelemahan dalam SWOT itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan dan kelemahan yang tersedia atau bahasa kerennya internal capabilities, kemudian kita kaitkan dengan external opportunity. Jadi di depan itu, ke depan itu ada peluang-peluang apa yang bisa kita tangkap dengan sumber daya yang tersedia. Maka pilihan yang kita miliki atau pilihan yang tersedia yang bisa kita pilih dari yang ada itu apa. Dengan demikian, perencanaan pada hakikatnya adalah menangkap peluang eksternal yang ada dengan sumber daya internal yang tersedia sehingga pilihan itu menjadi pilihan yang relevan atau pilihan yang tepat. Dengan kata lain, tidak ada benar atau salah dalam hal ini. Yang ada adalah apakah pilihan kita tepat atau kurang tepat. Gitu. Nah, di dalam undang-undang ini juga disebutkan tentang substansi yang harus kita wujudkan di dalam dokumen yang namanya Renstra, yang singkatannya perencanaan strategis itu ya. Bahwa isinya itu mulai dari visi, misi, tujuan, strategi tadi juga merupakan cara yang kita pilih, kebijakan, sampai dengan program dan eh, kegiatan yang lebih teknis untuk mencapai
tujuan sesuai dengan mandat yang dirumuskan kepada kita dalam tugas dan fungsi kementerian atau lembaga atau institusi yang Bapak Ibu jalani gitu. Maka kemudian Renstra yang time horizon-nya adalah 5 tahun, seperti kita tahu sekarang 2025 ini kita harus menyelesaikan maksimum sampai Juni nanti, sehingga periodenya Renstra 2025-2029. Nah, maka Renstra ini akan menjadi acuan sebagai rencana kerja tahunan yang berpedoman pada rencana kerja 5 tahunan. Nah, isinya adalah terkait dengan bagaimana kegiatan, program, dan kegiatan yang kita rumuskan itu sesuai dengan apa yang kita acu dalam kerangka 5 tahunan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara lebih teknis, Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ya, Kementerian PPN itu sudah membuat peraturan yang menjadi pedoman bagaimana tata cara penyusunan Renstra Kementerian itu menjadi jelas dan apa namanya, menjadi jelas dan mempunyai acuan-acuan tahapan yang lebih lebih tegas untuk bisa dilaksanakan, yaitu sejak tahun lalu ya, di dalam Permen PPN nomor 10 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, isinya itu adalah 5 bab. Jadi ketika kita menyusun Renstra, substansi Renstra-nya 5 bab. Pertama adalah bicara konteks. Bab 1 itu pendahuluan, konteksnya. Jadi ini tidak terlepas pada periode yang lalu kan. Jadi evaluasi yang kita lakukan pada periode Renstra sebelumnya berarti 2024 2019 2024 itu evaluasinya seperti apa, pencapaiannya seperti apa, lalu potensi dan permasalahannya seperti apa. Nah, itulah yang dideskripsikan pada bab 1 di dalam dokumen Renstra kita. Sehingga dari pendasaran di bab 1 inilah kemudian kita bisa merujuk atau melakukan visioning at the end of 2029 nanti, maka sesuai dengan mandat yang diberikan kepada kita, kita menurunkan sesuai dengan visi misi pemerintah yang sekarang dikenal dengan Asta Cita itu. Nah, yang nanti segera kita akan baca dengan jelas di dalam RPJMN yang akan ditetapkan menjadi undang-undang. Cuman sampai hari ini kelihatannya belum, walaupun harusnya dia paling telat akhir Januari harusnya sudah ada ketetapan. Jadi visi misi kelembagaan adalah penjabaran dari visi misi RPJMN. Nah, dari visi misi itu kemudian dijabarkanlah menjadi tujuan dan sasaran yang lebih operasional. Jadi kalau tujuan itu adalah penjelasan yang rinci dari visi misi, mungkin sederhananya visi itu kan to be ya. Visi itu adalah apa yang mau kita capai. Jadi kata kuncinya adalah to be. Ya. Jadi visi itu bicara to be, apa yang mau kita capai, maka misi itu bicara to do, apa yang kita lakukan, tentu sesuai dengan mandat yang diberikan tugas dan fungsinya. Nah, penjabaran to be dan to do itulah kemudian kita akan menjabarnya menjadi how to. How to adalah how to be, bagaimana mencapai itu, bagaimana mencapai visinya, dan bagaimana melaksanakan to do-nya gitu. Nah, kebagaimanaan ini
atau cara yang sengaja kita pilih, itulah hakikatnya adalah sebuah strategi. Maka sasaran ditentukan, sasaran itu gampangnya, kalau definisi konseptualnya adalah result to be achieved, hasil yang mau dicapai. Dalam pengertian yang gampang diingat, sasaran sama dengan sosoran kan? Yang mau disosor apa? Nah, itulah sasarannya. Jadi nanti sasaran ini tentu harus kemudian ada indikatornya. Indikator itu kan satuan pengukuran dari sosoran itu. Ya, jadi kalau saya sosoran pribadi saya menurunkan berat badan, indikatornya apa? Ukurannya apa berat badan itu? Mau diturunkan? Ya pakai kilogram gitu ya. Nanti ada target. Target adalah angka kuantitatif yang mencerminkan indikator atau unit measurement dari sebuah sasaran ini. Tinggi rendah, besar kecilnya angka yang mau kita capai. Maka seluruh arah kebijakan sampai dengan kemudian nanti program kegiatan yang diperlukan sumber daya lain seperti kerangka kelembagaan, kerangka aturan pendukung, itu dirumuskan di dalam bab 3 dan 4. Bab 4 ini dan bab 5 kemudian adalah menjadi penutup atau sebagai sebuah janji bagaimana hal-hal ini dapat kita lakukan. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam struktur ketentuan Permen 10 PPN itu, maka visi misi merupakan penjabaran dari Astacita, dari RPJMN, lalu mulai dari tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, ada RO ini adalah rincian output, itu merupakan jabaran dari sebuah strategi. Maka dengan demikian menjadi jelas strategi adalah cara yang kita pilih dari sumber daya yang tersedia dengan melihat peluang yang ada di luar organisasi sesuai dengan mandat dan tugas dan fungsi kita, maka kita jabarkan secara rinci di dalam sebuah dokumen yang namanya perencanaan strategis. Nah, secara teoritis, visi misi itu sering disebut dengan istilah strategic intent. Ini istilah yang dipopulerkan oleh Gary Hamel dan kawan-kawan ya. Konsep ini dikembangkan oleh Miller bahwa visi itu adalah sebuah tujuan to be jangka panjang yang kita pilih tadi. Kemudian misi itu adalah jabaran tuduknya, maka makin ke bawah strategi itu makin spesifik di dalam kerangka pikir kementerian lembaga atau instansi pemerintah. Ini wujudnya adalah program dan kegiatan yang perlu sumber daya keuangan, anggaran ya, sarana prasarana, organisasi, termasuk sumber daya manusianya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, dengan demikian tadi strategi adalah cara untuk melaksanakan misi dan mencapai visi yang kita inginkan. Nah, secara konseptual ini dari Porter bahwa strategi adalah serangkaian aktivitas yang kita pilih di dalam sebuah organisasi yang lebih baik dari waktu yang lalu, kalau ini untuk instansi pemerintah, atau kalau ini adalah business organization, harus lebih baik dari pesaing atau dari kompetitor untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan mandat organisasi. Jadi kata kuncinya visi itu adalah to be, tujuan akhir yang mau kita capai di akhir periode. Misi itu adalah the reason of being, alasan keberadaan kita, tugas dan fungsi yang kita gambarkan sebagai to do, apa yang mau kita lakukan, dan strategi adalah how to-nya. Nah, secara konkret, maka RPJMN yang mengerucut kepada sasaran pembangunan nasional dalam Astacita dijabarkan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan mandat yang sudah didesain di dalam organisasi pemerintah menjadi sasaran-sasaran strategis di tingkat kementerian, lembaga, turun menjadi sasaran program, dan susurun menjadi sasaran kegiatan.
Jadi sasaran strategi, sasaran program, dan sasaran kegiatan itu adalah cara-cara yang harus kita jalankan sebagai sebuah pilihan tadi, sebuah cara untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya itu adalah mendukung sasaran pembangunan nasional. Nah, sasaran-sasaran inilah Bapak Ibu nanti relevansinya adalah dengan capaian kinerja kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Porter, nanti saya akan share papernya ini ya. Eh, Porter menegaskan sekali itu berbeda antara strategi itu tidak sama dengan istilah dia di video tadi apa? Step ya. Benar enggak Bapak Ibu? Jadi dia bilang steps, langkah-langkah kerja, yaitu intinya program dan kegiatan itu, atau renja nanti secara konkret itu tidak sama dengan strategi. Jadi penekanan Porter adalah bahwa eh, operasional effectiveness atau steps itu dan strategi itu dua-duanya adalah untuk mencapai kinerja. Gedein dikit ya. Dua-duanya untuk mencapai kinerja. Ini kelihatannya. Oke. Jadi operational effectiveness and strategy are both essential to superior performance, which after all the primary goal of any enterprise. Jadi strategi dan steps dan kegiatan teknis yang dilakukan itu dua-duanya adalah menunjang kinerja. Yang merupakan kinerja ini adalah tujuan akhir dari semua organisasi. Nah, penekanannya adalah kalau steps atau operasional effectiveness ini adalah performing similar activities better than orang lain, atau kalau kita di organisasi layanan publik kan nggak ada kompetitor, artinya better dari waktu yang lalu, dari periode yang lalu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, pelayanan publik yang kita lakukan hari ini secara operasional itu harus lebih baik dari waktu yang lalu. Nah, itu pengertian dari steps dari operasional. Tetapi kontras, kalau kita bicara strategi, artinya kita perform mencapai kinerja yang berbeda dari waktu yang lalu dengan menjalankan aktivitas yang berbeda atau lebih baik dari waktu yang lalu. Jadi secara sederhana operasional itu adalah melakukan hal-hal yang sesuai dengan tugas dan fungsi kita, menjalankan SOP dengan lebih baik. Kalau biasanya kita misalnya membuat laporan bisa 10 tahun lalu, nah, tahun ini harus bisa 11 dengan waktu yang sama gitu misalnya. Tetapi strategi adalah bagaimana kita membuat sebuah program kegiatan itu lebih murah, lebih cepat, lebih memenuhi kebutuhan publik. Itulah strategi yang harus kita pilih. Jadi penekanannya Ibu Bapak sekalian, kompetitif strategi. Jadi strategi itu adalah harus membuat organisasi kita lebih baik. Dan kata kuncinya adalah bahwa di sini ya. Dan kata kuncinya mana dia? Nah, ini. Esensi dari sebuah strategi adalah cara yang kita pilih untuk perform atau mencapai kinerja yang berbeda dan lebih baik dari waktu yang lalu. Ya, itu kata kunci yang ditekankan oleh Porter. Maka dalam hal ini, Ibu Bapak sekalian, kata kunci dari strategi itu adalah sebuah cara. Ya. Jadi cara yang sengaja kita pilih, kalau saya gambarkan
secara skematis. Kalau saya ada rentang seperti ini, jadi cara itu dibagi menjadi tiga. Yang sifatnya strategis, dalam video tadi lawannya steps itu ya yang si Porter bilang, atau dalam paper tadi disebut hal-hal teknis, operasional. Di tengah ada yang namanya taktis atau taktik, pernah dengar ya? Jadi teknis itu cara, taktis itu cara, strategi itu juga cara. Apa yang membedakannya? Strategi adalah cara yang dipilih lebih baik dari waktu yang lalu untuk mencapai sasaran jangka panjang. Berarti teknis adalah sebuah cara yang dipilih untuk melakukan kegiatan yang lebih operasional dalam jangka pendek. Nah, jangka pendek ini kan cirinya dia akan berulang lebih sering kan? Sesuatu yang berulang sering, misalnya setiap pagi kita gosok gigi, maka berulang terus setiap pagi kita menggosok gigi, kegiatan itu disebut kegiatan rutin atau rutinitas. Strategi itu sifatnya menyeluruh. Jadi di dalam dokumen strategi kita pikirkan soal kekuatannya, kelemahannya, soal tantangannya, sesuai tentang potensi ancamannya dan seterusnya. Eh, Bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana perkembangan politik, bagaimana perkembangan dinamika ekonomi sosial kemasyarakatan, bagaimana pengaruh-pengaruh konstelasi global dan seterusnya. Jadi hal-hal yang menyeluruh dipikirkan dalam dokumen strategi sesuai dengan bidang mandat tugas dan fungsi kita. Berarti yang di teknis operasional itu kegiatan yang sifatnya sektoral. Ada yang mikirin anggaran, itu Biro Keuangan. Ada yang mikirin soal SDM, itu Biro Kepegawaian. Oh, ada yang mikirin soal apa sektor energi terbarukan. Oh, itu berarti Direktorat Energi Terbarukan dan seterusnya dibagi-bagi sesuai dengan pembagian tugas dan fungsinya. Nah, strategi juga bicara hal yang prioritas, yang penting, maka detailnya ada di teknis operasional gitu. Jadi Bapak Ibu, dokumen Renstra itu mencakup kriteria ini. Substansi yang jangka panjang 2025-2029 yang mau kita laksanakan secara menyeluruh dan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi kita, itu namanya dokumen Renstra. Dan dokumen Renstra itu dijabarkan ke dalam dokumen teknis operasional di masing-masing unit kerja yang menjadi acuan kegiatan rutin setiap unit itu secara detail. Yang ada operasional-operasional namanya apa dokumennya? Dokumen yang judulnya ada operasional SOP. 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 Nah, O-nya ini operasional itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan demikian, akumulasi dari kegiatan setiap unit kerja yang bekerja sesuai dengan SOP-nya, at the end of the day mencapai sasaran strategisnya, itulah yang diinginkan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kita. Nah, jembatannya ini bagi yang di level taktis ini, yang menyambungkannya ini namanya dokumen peta proses bisnis. Ya, jadi dokumen peta proses bisnis itu kan sudah sering dibahas di dalam webinar ya. Eh, Juga mungkin Bapak Ibu kalau
berkesempatan ikut BIMTEK atau ada buku yang bisa dibaca, kami juga menulis beberapa buku tentang ini. Jadi peta proses bisnis itu merupakan gambar yang menjelaskan hubungan dari setiap unit kerja yang punya SOP-nya masing-masing itu, bagaimana hubungan antara biro keuangan tadi dengan biro kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebuah direktorat tadi, dan seterusnya, itu digambarkan dalam peta proses bisnis, yaitu gambar yang menunjukkan hubungan kerja yang efektif efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang secara jangka panjang menyeluruh prioritas dirumuskan di dalam Renstra. Gitu. Oke, moga-moga jelas ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi yang merah ini adalah substansi Renstra yang nanti dioperasionalkan di setiap unit kerja. Oleh karena itu kita perlu sebuah jembatan yang namanya peta proses bisnis, dan pada akhirnya peta proses bisnis itu bisa kita jadikan sebagai landasan untuk desain organisasi kita, untuk melakukan revitalisasi organisasi kita, yang tentunya nanti diperlukan penyesuaian anggaran, SDM, sarana prasarana kerja, dan seterusnya. Ya, nah, kami sudah menulis buku, termasuk juga bagaimana nyambungnya Renstra, SOP, kinerja, struktur organisasi, proses bisnis ini. Ini contoh saya sudah menuliskan dalam jurnal, dan jurnalnya sudah terbit di Scopus ya. Bapak Ibu bisa klik di link ini untuk membaca lebih detail bahwa sebuah decision science approach untuk melakukan reorganisasi berdasarkan bisnis proses mapping yang sesuai dengan strategi alignment atau rencana strategis organisasi. Maka bagaimana mendesain proses bisnis itu juga sudah kami publikasikan di jurnal studi pemerintahan ya, di Universitas Muhammadiyah Jogja. Ini Sinta 2 juga sudah publis, bisa dibaca-baca. Terkait buku ya, bagaimana Renstra itu disusun, ini bukunya baru ini bulan ini, moga-moga sudah ada lagi dicetak. Dan proses bisnis, kemudian sampai SOP, bagaimana hubungannya juga sudah banyak kami tulis. Nah, Ibu Bapak, itu bagian pertama tentang rencana strategis. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian kedua, bagaimana mengharmonisasikannya dengan kinerja. Bu Bapak sekalian, strategi menurut Larry Bossidy dan Ramcharan ini, kontribusinya hanya 1% buat kesuksesan organisasi. Jadi 99% itu menurut Larry Bossidy itu tergantung eksekusinya katanya. Jadi strategi itu hanya inspirasinya, eksekusi ini adalah kerja kerasnya. Izin Pak Keringat Martinus, waktunya ya. tersisa 10 menit kembali Pak. Oh, 10 menit. Oke, ngebut sedikit berarti. Berarti ini keringatnya di sini perlu kepemimpinan, people process, dan perlu pengaturan manajemen, which is yang tadi sudah kita singgung SOP. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, apakah betul strategi itu hanya memberikan, Renstra itu hanya memberikan 1%, dan SOP itu gampangnya memberikan 99%? Tentu saja ini tidaklah itu yang dimaksud oleh Larry Bossidy dan Ramcharan, tapi dalam skema ini dia ingin mengatakan eksekusi ini juga penting loh, perlu kepemimpinan dan perlu pengendalian dalam manajemen. Kenapa dia menekankan pada eksekusi? Karena dia menulisnya dalam buku eksekusi. Kalau bukunya harmonisasi, strategi, dan eksekusi, lain lagi cerita. Tapi poinnya Bapak Ibu, strategi itu kan kita buat ya, seperti Renstra 2025-2029 ini, harusnya rancangan awalnya sudah selesai di akhir tahun lalu. Di akhir 2024 sudah kita input di dalam Krisna ya, di dalam aplikasinya Bappenas, bahwa apa yang mau kita capai. Cuman finalisasinya harus menunggu RPJM disahkan dulu. Jadi strategi itu dibuat sebelum waktu eksekusinya dijalankan. Jadi
Apa kontribusinya strategi? 100%. Bagaimana kontribusi eksekusi? Juga 100%. Loh Pak, berarti 200% dong. Tidak seperti itu, karena strategi time horizon-nya beda sebelum dilaksanakan, dan strategi dilakukan oleh pimpinan, merumuskan arah kebijakan, kemudian eksekusi dijalankan oleh semua anggota organisasi. Jadi strategi 100% dan eksekusi 100% itulah kunci sukses organisasi. Ibu Bapak sekalian, bahwa strategi yang kita rumuskan dalam 5 bab tadi ya, yang berujung pada sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, itu dijabarkan ke dalam indikator, target, sampai ke unit individu pegawai. Sudah ada ketentuannya dalam penjenjangan kinerja 89/2021 Permenpan. Nah, oleh karena itu, kalau peta strateginya, sekali lagi saya menggunakan term baru ini ya Bapak Ibu, peta strategi. Yang dimaksud peta strategi itu apa? Nah, gambar yang terhubung, sasaran-sasaran yang terhubung sebab akibat dalam sebuah gambar. Peta strategi ini tidak ada di dalam ketentuan peraturan perundangan. Tetapi peraturan perundangan, contohnya di Permen PPN 10, itu mengatakan sasaran strategis perlu memiliki hubungan sebab akibat. Supaya hubungan sebab akibat itulah diturunkan dari level lembaga ke level unit kerja sampai ke level individu. Jadi, kalau kita punya Renstra yang dibangun dengan peta strategi yang diatur hubungan sebab akibat antar sasaran strategi, sasaran program, sasaran kegiatan, sampai SKP individu, itulah kita menjalankan SAKIP dalam Perpres 29/2014. Bahwa Renstra menjadi acuan, turun kepada perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dalam monitoringnya, pelaporan, dan kemudian evaluasi kinerja. Nah, peta strategi itu, sayang waktunya sempit ya, intinya adalah sasaran yang ada indikatornya dan kasih target, tapi mungkin saya bisa bandel sedikit Mbak Nia, saya minta waktu ekstra 5 menit ya. Jadi contoh sebagai berikut Bapak Ibu. Misalnya ya, supaya Anda jelas. Ini saya membuat sebuah rumah sakit yang mempunyai sasaran-sasaran seperti ini. Maka rumah sakit ini harus kita konstruksikan sebab akibat dalam sebuah peta strategi. Pusat pelayanan kesehatan unggulan masyarakat kampung. Ya tentu masyarakat yang sehat menjadi tujuan akhirnya. Inilah sasaran yang nanti kita carikan indikatornya. Kemudian meningkatkan edukasi, itu adalah upaya yang harus kita lakukan. Jadi ini sasaran akibat, ini sasaran sebab. 3, keterampilan personel, ini harus taruh di bawah, karena ini adalah sumber daya. Sistem manajemen ada di sini, anggaran ada di atas. Singkat cerita, ya, ini komputer baru bukan sasaran strategis, tetapi merupakan kegiatan, jadi ini dihapus. Kepuasan pengunjung menjadi akibat, lingkungan kerja yang kondusif menjadi sebab di bawah, beserta keterampilan, kebersihan rumah sakit menjadi sebab, internal proses, meningkatnya jumlah pengunjung, meningkatnya kualitas diagnostik, dan seterusnya. Nah, jadilah peta strategi yang nanti bisa kita turunkan, Ibu Bapak, menjadi sasaran unit kerja. Maka misalnya saya ambil aja contoh satu, meningkatkan edukasi kepada kesehatan masyarakat ini, yang nomor 2 tadi, yang ini ya, itu indikatornya, indeks pemahaman kesehatan masyarakat. Kasus kesehatan yang terjadi karena minimnya kesadaran atau jumlah program penyuluhan terlaksana, itu bisa menjadi indikator kepala bagiannya, yaitu indeks pemahaman ini.
diambil menjadi SKP kepala seksinya, kepala seksi promosi kesehatan, yaitu jumlah kasus karena minimnya kesadaran, dan menjadi SKP sasaran kinerja pegawai dari si penyuluh bahwa jumlah program terlaksana adalah SKP dia. Dengan kata lain, kalau penyuluh mencapai target, kepala seksi mencapai target, maka kepala bagian yang menjadi bagian dari rumah sakit itu akan mendukung pencapaian sasaran peta dalam hubungan sebab akibat di dalam rumah sakit itu. Begitu juga sasaran-sasaran yang diambil oleh bagian-bagian bidang-bidang yang lain. Nah, Ibu Bapak sekalian, dengan demikian, maka konstelasi sebab akibat itu dalam sebuah peta bisa kita cascade atau kita turunkan atau kita jenjangkan kepada unit kerja, turun kepada unit kerja yang lebih kecil, eselon 1, eselon 2, sampai dengan unit kerja, bukan unit kerja, sampai sebagai SKP individu. Nah, itulah yang diatur di dalam Permen nomor 6, Permen PAN nomor 6 2022 tentang pengelolaan kinerja. Jadi, bahwa rencana hasil kinerja pegawai tadi beserta ukurannya menjadi bagian dari penilaian kinerja. Selain nanti adalah aspek perilaku pegawai, yaitu akhlak juga harus dinilai. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau SKP individu yang merupakan ukuran kinerja pegawai nyambung dengan ukuran kinerja unit kerjanya, maka unit kerja ini akan mendukung. Unit eselon 2 mendukung eselon 1, unit eselon 1 mendukung kelembagaannya, dan semua ini dituliskan di dalam Renstra. Maka rencana strategis, pengelolaan kinerja menjadi sebuah satu kesatuan yang terhubung, terharmonisasi, teralign, tersinkronisasi satu dengan yang lain. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya, karena nanti saya diplototin Mbak Nia terus. Sampai di sini dulu penjelasannya.